حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wa bi ni'matil iman wa bi ni'matil afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah Nabihi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal muslimat yang kami hormati, yang kami muliakan, ibu-ibu segenap kaum muslimat, keluarga besar Majelis Taklim Muslimah Masjid Al-Falah Surabaya rahimakumullah. Pagi hari yang berbahagia ini kita muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang begitu banyak yang sampai untuk kita semuanya, termasuk nikmat hidup. Tidak terasa kita sudah berada di separuh terakhir, bahkan sudah mendekati akhir dari bulan Sya'ban. Bulan yang ke-8 dalam hitungan Hijriyah, yang sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, atau yang biasa kita sebut dengan bulan puasa. Bulan yang keistimewaannya begitu dahsyat, luar biasa. Kita ditunggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendekatkan diri kepadanya dengan ragam amaliyah sholihah. Kita puasa siang hari wajib. Kita sholat 5 waktu wajib. Kita tarawih sunnah, sangat dianjurkan sekali. Kita sedekah baik. Kita tilawah membaca Al-Quran sangat baik. Bahkan kita melakukan segala bentuk amaliyah yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nilainya lain dari waktu-waktu yang lain. Oleh karena itu, banyaknya pahala yang sudah ada di depan mata, kita sikapi dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah hati. Karena kalau kita amati, ibu sekalian, tidak sedikit orang-orang yang meninggalkan puasa padahal wajib. Ada orang yang menggampangkan tarawih walaupun memang sunnah, tapi tidak mengerjakan. Itu bukanlah apa, kembali kepada hati. Ketika hati sudah terpanggil, ketika hidayah Allah taufik menancap dalam sanubarinya, maka orang yang melaksanakan ibadah gampang. Orang yang meninggalkan pasti perasaannya tidak karu-karuan. Karena kalau sekedar orang menahan lapar dari subuh sampai dengan maghrib, ada orang yang karena medis tidak masuk makanan maupun minuman dalam waktu beberapa jam. Gimana boleh? Kalau memang sholat yang dikerjakan itu hanya hitungan menit, 10 menit sudah bagus. Kalau jamaah katakan 13 sampai 15 menit sudah khusyuk. Banyak aktivitas yang lebih berat orang kuat, tapi kenapa sholat tidak kuat? Ini hati yang perlu dipanggil. Oleh karena itu kita perlu, bahkan harus menyiapkan hati kita dengan sepenuhnya. Tidak boleh setengah hati. Karena setengah hati ketika bulan Ramadan tiba, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Dengan sepenuh hati saja terkadang masih ada kendala atau uzurnya. Mudah-mudahan Allah memperbaiki kita semuanya dengan kita terus berperasaan bahwasanya pahala kita masih sedikit. Dosa kita yang begitu banyak. Sangu kita yang mungkin jauh sekali dari kata cukup. Dan
kita ini bukan sosok yang dijamin secara langsung masuk dalam surga. Maka itu di bulan depan nanti dengan sekuat tenaga, dengan setulus niat, dengan semangat yang bergelora, mari untuk kita bertekad dengan bulat mudah-mudahan menjadi milik kita. Sehingga amal-amal bisa kita realisasikan, demikian pula perbuatan-perbuatan yang menyimpang bisa kita jauhi, kita tinggalkan, kita semuanya minal faizin. Nanti setelah bulan Ramadan hidup di bulan selanjutnya, bulan Syawal dan seterusnya, termasuk orang-orang yang sukses dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan mulia tersebut. Amin Allahumma amin. Tidak lupa kita bersolawat untuk Nabi yang mulia, afdhalus salat wa taslim wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa salawatullahi wa salamu alaihi wa sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang kami hormati, pagi hari ini kita kembali bertatap muka dalam majlis Mi'at Mukhalafat allati taqau fil katsir minan nisa, 100 dosa yang biasanya terjadi di tengah kaum wanita. Pada bulan yang lalu, karena 1-2 hal kita tidak bisa bertemu, maka kita lanjutkan, kita masih dalam pembahasan bencana lisan, yaitu yang paling terakhir di poin 82 terkait dengan perkataan kotor dan keji. Ini sama-sama tidak enak, diucap bagi yang mengucap tidak enak, bagi yang mendengar pun juga tidak enak, dan bagi korban yang dirinya mendapati ucapan atau perkataan tersebut sudah pasti atau barang tentu juga tidak enak. Sekali lagi ibu yang kami hormati, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat besar, kelengkapan untuk kita bisa melafat, dan dengan lafat itu kita bisa mengais sekaligus mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Maka itu ketika ada firman Allah surat Qaf ayat nomor 18. Surat Qaf ayat nomor 18. Surat ke-50. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Sampun ditemukan? Silakan artinya. Tidak ada suatu kata yang diucapkan pun, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Barakallahu. Allah menyebutkan dengan pasti, dan Allah itu akan meminta pertanggungan jawab kepada makhluk-makhluknya ini. Mayalfidhu min qaulin, tidaklah mengucap satu ucapan illa ladaihi, kecuali di sisi yang mengucap tersebut. Dan ini identik dengan kita manusia, yang ketika berbicara banyak, ketika ngomong tidak leren-leren. Betul tidak? Kalau hitung-hitungan berapa kira-kira kita ini dalam setiap hari mengeluarkan kata-kata? Jelas tidak terhitung. Tapi ada peneliti yang menyimpulkan perempuan itu lebih banyak ucapan kata-katanya daripada laki-laki. Nyun saya dulu ini. Senang saya kalau jenengan menerima begitu. Tapi di majelis ini saya yang harus banyak ngomong. Ya. Ibu-ibu menyimak saja. Nanti kalau hadirat semuanya ini ceramah, saya pulang. Jenengan di rumah saja, ceramah ada pendengarnya nanti. Ya. Gantian. Jadi tidaklah mengucapkan, yaitu manusia itu, dari ucapan kecuali di sisinya itu ada raqibun atid, pencatat yang dekat, yang dimaksud adalah malaikat yang gelarannya raqib dan atid. Raqib di sebelah kanannya, atid sebelah kirinya. Ini gelaran, setiap orang punya, sehingga malaikat itu tidak hanya 2, jumlahnya banyak. Masing-masing kita punya. Maka kalau melihat ayat yang mulia ini, kelengkapan kita untuk bisa berbicara nanti akan ada tanggung jawabnya. Maka lisan yang begitu dominan sampai Allah berfirman, ada di satu ayat,
Surat Al-Balad niku. La uqsimu bihadzal balad. Ayat pinten niku? Walisanau wasyafatain. Ayat berapa Ibu? Walisanan wasyafatain. Ayat nomor berapa? Dalam 9. Ya. Allah mengingatkan alam naja'allahu ainain. Baru walisanan wasyafatain. 2 ayat yang beriringan semuanya menjadi milik kita. Silakan artinya. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir? Okay. Allah mengingatkan alam naja'allahu ainain. Bukankah kami berikan menjadi nikmat, menjadi atribut dalam fisiknya manusia ini. Ainain, sepasang penglihatan maksudnya mata. Mata kita pun nanti akan ada pertanggungan jawabnya. Termasuk mata yang bersyukur, termasuk mata yang ibadah. Sampai-sampai Nabi menyebutkan, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, ini berguna bagi bapak-bapak ibu. Ainani la tamassuhuman nar. Ada 2 mata yang tidak akan disentuh neraka barang sesaat pun. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang banyak nangis karena takutnya kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang banyak begadang karena berjaga di jalan Allah. Bukan karena hiburan, tapi karena maslahat ibadah. Ini mata yang bernilai ibadah. Kita ngaji juga ibadah. Kita membaca juga ibadah. Kita ibadah itu juga ibadah. Dan nanti dicari sendiri-sendiri ibadahnya mata niku nopo. Selanjutnya, mari kita ingat bahwasanya Allah memberikan nikmat sangat besar sekali. Bahkan ini merupakan dambaan siapapun. Karena kaitannya dengan indera, kaitannya dengan kelengkapan atribut berupa anggota badan. Orang tua itu selalu berharap putra-putrinya itu memiliki tumbuh kembang yang baik. Bahkan ada divisi sendiri tumbuh kembang. Ya, ada divisi sendiri. Allah menyampaikan walisana wasyafatain. Dan bukankah kami beri pula manusia itu lisan 1. Coba ngepang repot tadi. Ya, 1. Tapi 1 ini bisa bersilat, bisa mencela-menceli. Ngepang no maneh. Wasyafatain dan sepasang bibir atas dan bawah. Cara separuh tok pripun. Ya. Atau kita tidak punya. Kita tidak bisa menikmati makanan. Kita tidak bisa ngomong. Ketika gigi saja putus bagian tengah, maka melafat huruf sa. Wangilis tengah mati. Kalau tidak percaya dengan cepot, wajone jenengan bagian inggil, bagian atas 1 saja sisih. Kemudian baca. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Kemudian baca sampai punjul sejinah tidak akan bisa. Ini nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat itu mari untuk kita berdayakan dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Wajib bagi kita menghindari hal-hal yang berbau maksiat, karena nanti imbasnya, muaranya itu adalah dosa. Dan dosa itu menjadi beban. Sehingga berkata kotor dan keji itu identik dengan bencana lisan. Kembali ke buku atau kitab, kita buka halaman 200 Ibu. 200 bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Arabnya. Miatan atau miaten ya. Bahasa kromo inggilnya. Oke, kali atas. Tapi jarang ini dilafat.
Soalnya kita minimalis 2.000 5.000 zaman sekarang. 100 200 sudah ada kecuali bahasa pasaran atau bahasa bakulan. Poin 82 atau terakhir kaitan dengan bencana lisan, berkata kotor dan keji, naudzubillah. Di antara perbuatan haram yang sering terjadi pada sebagian wanita adalah suka berkata keji dan kotor. Tapi tidak di sini insya Allah. Ya, tidak dengan ibu-ibu di sini, tidak pula di majelis ini insya Allah. Karena kita sudah antipati dalam rangka menjadi teladan, jangan sampai putri kita kecewa. Karena kita ini adalah kaca bagi mereka. Jangan sampai menantu perempuan kita ini juga kecewa. Dan jangan sampai cucu itu niru mbahnya. Ele-ele maksudnya. Biar baik-baiknya saja. Alus. Ibu kalau dengan suami boso nomboten. Saya tak minum dulu. Iki jare nggak boleh berkata kotor keji. Saya ulangi. Ibu dengan suami bahasa halus nopo mboten. Nanti kowe awas lo ya. Enggak, mboten. Awakmu juga nggak boleh. Panjenengan, nggih. Lepas tanggal muda. Sampai 2 jempol, kanan kiri tidak pernah berhenti. Tanggal tua lain lagi nanti, tidak boleh. Ya. Di antara perbuatan haram yang sering terjadi pada sebagian wanita adalah suka berkata keji dan kotor. Naudzubillah. Boleh jadi wanita itu mengatakan satu perkataan yang melesat atau meluncur begitu saja, tidak kerasa. Karena memang orang ngomong itu ya los begitu. Ya, betul tidak Ibu? Namun akan membuat cacat agamanya, din bahasanya. Agamanya itu tercoreng. Demikian pula akal serta kehormatannya. Karena ajining diri saka niki loh. Kita ini sudah diajari oleh nenek moyang kita. Ajining raga saka kita tutup aurat. Ajining diri saka kita berusaha untuk berbudi pekerti yang luhur, berakhlakul karimah. Kita hindari perbuatan kotor, keji dan lain sebagainya. Bahkan di tempat saya di pelosok di Malang sana Ibu, ditulis masuk desa itu ajining raga saka ajining diri saka, sehingga orang itu ingat. Keluar masuk ditulisi seperti itu. Ya. Tapi wong enggak ada sih kan. Enggak tahu maca mlebu metu. Wanita itu tidak bisa menjaga diri dari sifat-sifat yang jelek atau buruk serta ucapan-ucapan yang kotor. Kata ulama seperti itu. Maksudnya yang dimaksud ya jelas insya Allah bukan jenengan. Dia tidak bisa menjaga diri dari sifat yang jelek atau ucapan yang kotor. Lisannya hanya bisa mencela, kemudian mencerca. Apa bedanya mencela dan mencerca, Ibu? Kalau mencela itu mungkin sekali 2 kali, kalau mencerca itu full, berulang-ulang. Dan menjelek-jelekkan. Klub ini dalam satu maksud yang gambarannya kita jelas, ya seperti itulah padanannya. Merendahkan dan menghina orang lain. Naudzubillah. Kita berlindung pada Allah, kita adalah menjadi sosok yang teduh pada sesama, pada saudara, terutama orang dekat kita, demikian pula orang jauh kita. Buktinya di sini kita dalam satu payung, mudah-mudahan tempat ini barokah. Saat ini kita berusaha untuk bersama mengaji. Untuk menambah iman dan takwa. Karena dengan ayat suci dan hadis Nabi kita punya moto menjadi amal kalau tuntutan. Kemudian ditinggal kalau itu adalah pantangan. Sehingga perbuatan kotor dan keji kita silang, kita corek. Kemudian kita busek. Napa busek? Hapus. Ya nanti setipu.
Ya, bukan di stabilo tapi di setipu. Kalau masih belum selesai atau masih sulit, tulis di kertas kemudian masukkan saku. Kotor keji silang. Kalau masih sulit, jadikan wallpapernya HP. Buka, seret, kotor keji silang. Lama-lama menjadi kebiasaan sehingga kita bisa meninggalkan. Selanjutnya, sehingga membangkitkan kedengkian dari ucapan kotor dan keji tadi, kemudian meledak-ledakkan emosional, bahkan juga mengobarkan permusuhan. Gawanane panas, situasinya pengen tukaran. Karena itu tadi. Tapi kalau saling menghormati, ucapan yang lembut tidak, penuh kasih sayang, bahkan doa-doa. Tapi kalau seperti ini, laknat-laknat. Dan menggelitik syahwat, naudzubillah. Apalagi kalau yang dibicarakan tuh hal-hal yang berbau seksualitas terus. Apalagi bulan Ramadan, kita harus menghindarinya. Makanya kita tidak boleh banyak rofath. Rofath ini artinya yang berbau seksualitas. Toh juga bukan saatnya. Podo senior kabeh dhewe ini. Kok kaya bocah mawon ya. Selanjutnya, karena lisannya tersebut terjadilah berbagai kejahatan yang hanya Allah saja yang maha mengetahui sedikit banyaknya. Ya, saking susah untuk disebutkan satu persatu. Kemudian Ibu, disebutkan dalam kitab satu hadis Nabi agar menjadi acuan kita. Beliau menyampaikan sebagaimana dalam kutipan hadisnya Imam Tirmidzi, juga dalam riwayatnya Imam Abu Dawud, Anas bin Malik radhiyallahu an menyebutkan sabda Nabi, "Makanal fusyu fi syai'in illa sanahu, wa makanal haya'u fi syai'in illa zanahu." Ini kaidah. Ada yang baik harus kita wujudkan, ada yang buruk harus kita tinggalkan. Silakan artinya. Tiada perbuatan keji hinggap pada sesuatu kecuali akan menodainya. Dan tiada rasa malu hinggap pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Nggih. Maka nalfusyu, tidaklah keji itu fisyai'in hinggap pada sesuatu ilasanahu kecuali akan menodainya, menjelekinya, memburukinya. Istilahnya itu mencureng. Ya, kan ada orang, kuwi lho lek omong rusuh. Ya. Kuwi lho tumindake awon dan seterusnya. Kita tidak ingin seperti itu. Wa makanal haya'u, dan sedangkan tidaklah malu itu fi syai'in hingga pada sesuatu ila zanahu kecuali bakal menghiasi atau memperbagusnya. Makanya malu itu sifat bawaan yang semakin diasah dengan iman dan ilmu dalam Islam. Malu secara umum baik, walaupun ada malu yang tidak boleh kita lakukan. Tapi malu itu rata-rata baik. Walaupun ada orang yang menolak. Leisin akhirnya tidak kumanan. Tidak apa-apa. Wong tidak kumanan lo juga tidak mati. Lek prasmanan kadung buah Pak Ustadz. Niate ngadiahi nyumbang kok golek wareg-waregan. Wareg rezeki mboten wareg nggih coba lagi kan seperti itu. Gampang sebagaimana di snack-snack ini. Jadi enggak apa-apa kita hal seperti itu belakangan, enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa. Malu, kita punya rasa malu. Selanjutnya, hadis yang lain Ibu yang berbahagia, Abu Hurairah radhiyallahu an menyebutkan sabda Nabi sebagaimana dalam kutipannya Imam Tirmidzi. Al-haya'u minal iman, wal imanu fil jannah, wal badha'u minal jafa, wal jafa'u finnar. Silakan. Rasa malu adalah bagian dari iman, dan iman itu akan mengantarkan ke surga. Berkata kotor itu adalah termasuk akhlak yang jelek, dan akhlak yang jelek itu akan mengantarkan ke neraka. Yeah. Jadi malu bagian iman. Iman tempatnya nanti di surga.
Adapun berkata kotor, berkata keji, itu merupakan budi pekerti yang rendah. Dan yang rendah, yang terdegradasi seperti itu, nanti ancamannya masuk ke dalam neraka. Ada dua pilihan, Nabi selalu menyampaikan demikian. Baik ketemu baik, buruk ketemu buruk. Walaupun kita menjadi orang baik, itu tidak perhitungan, artinya kita harus lillahi ta'ala, Allah memberi apapun kita terima. Jangan sampai karena yang lain, karena tidak akan bertahan lama. Istilahnya itu kalau kita menjadi orang baik seakan-akan dianggap nanti pengen jadi opo. Padahal kita hanya ingin ridho Allah. Diberikan oleh Allah apa-apa, siap. Soalnya kita mengharap padahal tidak diberi juga siap. Tapi insya Allah diberi. Ya. Dan kaidah ulama berbuat baik itu jangan perhitungan. Berbuat baik itu jangan banyak dipikir. Kalau sebelum berbuat banyak dipikir, nanti banyak gagalnya, Ibu. Betul tidak? Oke. Jenengan pun pengalaman modelnya. Ya. Ulama itu punya kaidah berbuat baik sebelumnya kalau banyak perhitungan tidak jadi. Karena pikirannya itu tidak. Kalaupun jadi sedikit. Dan berbuat baik setelahnya itu juga jangan banyak pikiran. Karena nanti penyesalan itu juga mencoreng nilai ibadah. Dan masih banyak orang itu yang kemudian mengungkit, mengundat, mengingat, bahkan ingin menarik dari perbuatan budi. Ini tidak boleh. Sehingga kalau kita berbuat, ya sudah. Ibaratnya kalau sudah haji, ya sudah, biar bisa haji lagi. Umroh ya sudah, biar bisa kenal sana lagi. Sedekah ya sudah, biar lebih banyak lagi. Ramadan ya sudah, nanti mudah-mudahan masih hidup lagi, kesempatan berulang lagi. Tapi lihat dipikir, tidak baik. Jadi mau melakukan banyak pikiran, malah nggak jadi. Utamanya sedekah ini. Apalagi sekarang zaman medsos, berita-berita itu kadang negatif isinya. Mungkin mundak kok kamu tok nih sakmene dan. Tapi kalau sudah juga bisa mengotori nilai ibadah. Nanti timbul riya, pamer dan yang lain sebagainya. Kita hindari. Tapi tidak dengan perbuatan dosa, Ibu. Dosa itu harus dipertimbangkan. Orang mau berbuat jelek dipikir. Ini efeknya apa? Nanti bagaimana? Nanti kalau saya masuk neraka juga bagaimana? Makanya Nabi itu sering mengajak orang berpikir. Nabi itu mengajak orang untuk selalu menggunakan pikirannya. Di antaranya disebutkan. Ada beberapa kisah termasuk sahabat yang sama-sama sudah mengerti tentang hukum zina. Ya Rasulullah kula badhe zina. Orang itu biasanya lek pamit malah tidak jadi, tapi lek menengnya bisa jadi. Meneng gelendem, ya. Pamit dulu Nabi, ya Rasul, saya pengen zina. Nabi tidak langsung menyebut kamu masuk neraka dan seterusnya. Disuruh mikir, coba pikiran, lek ibumu dizinai orang bagaimana? Mbakmu, adikmu dizinai orang bagaimana? Bahkan anakmu perempuan dizinai orang bagaimana? Akhirnya orang itu bisa mengkanter. Karena memang kaidah kalau tidak mau dijiwit ya jangan jiwit. Kaidah itu seperti itu. Sehingga worong akhirnya nggak jadi. Maka perbuatan jelek itu harus dipertimbangkan. Karena kalau sudah dipertimbangkan nggak jadi, nanti malah menjadi pahala. Bukan menjadi dosa. Ya. Sehingga itu tadi. Kita mau ngomong apa harus dipikir. Kita mau berkata atau berbuat yang kotor serta keji juga harus dipikir. Selanjutnya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an diriwayatkan riwayat yang semisal. Sabda Nabi sebagaimana dalam kutipannya Imam Tirmidzi, beliau mendawuhkan, laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Ada 4 yang merupakan cirinya orang bukan beriman. Sehingga orang beriman tidak boleh punya 4 ciri. Silakan Ustaz. Seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencaci dan melaknat, berkata keji dan kotor. Jadi orang beriman itu bukan yang senang mencaci, bukan senang melaknat, bukan senang berkata keji, bukan senang berkata kotor. Berapa Ibu?
Caci, laknat, keji, kotor. CLKK. Caci, laknat, keji, kotor. Ini kita silang. Kita tidak boleh memiliki perbuatan niki, walaupun kadang sok-sok. Sehingga gojlok itu jangan kenemenan. Ada orang kalau sudah gojlok, ya Allah, sampai tidak ingat waktu buka puasa hampir tiba. Ya, maka mari untuk kita kurangi, kalau bisa kita hindari. Ya. Ketika orang berkata memang seringnya lupa, tidak sadar, bahkan menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Tapi ketika itu membekas, bahkan menghujam pada perasaan orang lain, laline ini wangen. Ada orang mencaci, ada orang melaknat, ada orang berkata kotor, ada orang berkata keji. Dan itu ketika dilempar mengenai seseorang. Mungkin yang berkata sudah lupa, karena dianggapnya biasa, apalagi kalau sudah menjadi kebiasaan. Tapi, bagi yang menjadi korban, susah lupa itu. Khawatirnya nanti menjadi trauma sehingga akhirnya menjadi pelaku. Nah, ini dosanya lah jariah. Ya, ini dosanya jariah. Ini yang wajib untuk kita hindari. Maka bulan depan itu adalah momentum sehingga bahasan yang ke-82 wajib kita hindari. Perkataan yang kotor maupun keji bulan Ramadan, say no. Ya. Bahasa Inggrisnya apa? Perkataan kotor dan keji. Tuh apa? Saya ini tidak bisa bahasa Inggris juga. Tidak ke Inggris, not lancar soalnya. Ya, not lancar. Saya jagongan dengan bule kapan hari ya. Datang ke rumah saya. Orang Spanyol ibunya. Ya. I'm sorry, not lancar. Ya. Disyuting sama anak-anak rupanya. Hapusan ini saya. Mau jokokan, not lancar. Padahal saya sudah berusaha makan roti seperti orang Eropa. Susah itu. Ya kalau jenengan suka pohong telo itu mungkin wajar ya. Kromo-kromo halus gitu. Roti not lancar saya. Itu menandakan kalau ilmu itu dipelajari ya. Bukan sekedar kemudian mitos. Bahkan ada santri yang pikirannya cekak, kemudian nalarnya tidak terlalu jauh. Kitab yang harusnya dihafal ini kok dibuat lemek, tidur atau bantal. Ya enggak apa-apa. Bahkan dibakar, diminum. Ya akhirnya malah jadi penyakit. Ilmu itu dibaca, diangen-angen, diingat-ingat, dihafalkan. Insya Allah menjadi pengamalan yang baik. Ya. Sekarang pertanyaannya, dari kita ngaji pertama dulu Ibu, saya tidak ngerti mulai tahun berapa. Sampai hari ini kiranya sudah banyak ayat, kiranya juga sudah banyak hadis. Kira-kira hafal kita 3 ayat atau 3 hadis itu? Nggak hafal nggak apa-apa. Soalnya ngaji kita ini ngaji simpatisan, artinya ya beginilah taklim. Kalau ngaji ujian memang harus hafal sehingga bisa menjawab pertanyaan, tapi tidak dengan majelis seperti ini. Kalau nanti ada ujiannya ya sepi begitu, banyak yang izin, banyak yang udur. Ya Ustaz, kasih lembaran habis ngaji satu-satu, tolong tulis hadisnya, tolong. Akhirnya majelisnya banyak haternya, ustadznya banyak haternya. Ustadznya jadwalnya merotoli, akhirnya rame kan ibu-ibu, oh itu jangan diundang ya. Kenapa? Ngetes, nguji ya. Akhirnya sana ikut libur, sini libur, repot. Ya, berarti memang kita ini istilahnya itu ya tetap bertanggung jawab menjadi amal, cuma tidak mau beban. Ngaji ya ngaji, pulang ya pulang, tapi mohon untuk tetap diingat. Kalau kiranya nyerempet suami ya nanti disampaikan, nyerempet keluarga ya disampaikan, nyerempet kita yang menjadi pengamalan kalau perintah dan harus ditinggalkan kalau larangan. Memang kita tidak hafal tapi menjadi pengamalan. Itu harapannya ngaji. Bahkan ustadznya lek kon hafal nggak ceramah ini, makanya membaca. Selanjutnya ada cerita Ibu. Dikatakan oleh karena itu jagalah lisanmu sebelum mengantarkanmu pada kebinasaan. Artinya wajib menjaga lisan. Kalau bahasa sederhana kita bukan menjaga lisan tapi noto omongan atau noto lambi. Karena kebanyakan dosa adalah berawal dari lisan itu. Disebutkan oleh Abu Wa'il Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau dikisahkan.
Ada riwayat ini dalam kitabnya Imam Tobroni, dalam kitab Mu'jam, juga dalam riwayatnya Imam Bayaki. Satu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu an naik ke Bukit Sofa. Dengan kalau haji umroh yang pertama kali kita datangi setelah tawaf adalah Sofa. Sofa alifnya berdiri panjang. Tapi kalau Marwah itu setelah wawu tak titik 2 bulat Marwah. Sofa Marwah. Bukan Sofa Marwah, Sofa Marwah. Bukan Sofa Marwah pula. Ya. Sofa Marwah. Lalu beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu an memegang lisannya. Jadi lisannya ini dikeluarkan kemudian dipegang. Bukan cek dengan full 5 jari, tidak. Dengan 2 jari saja dipegang. Memaklumatkan kepada orang-orang. Kemudian beliau berkata, wahai lisan, katakanlah yang baik. Ini menjadi nasihat bagi yang ada di sekitarnya. Wahai lisan, katakanlah yang baik. Niscaya engkau akan beruntung. Jadi dengan berucap yang baik, orang itu bakal beruntung, bakal sukses. Nanti di hadapan Allah bakal melinggang masuk ke dalam surga. Dan diamlah dari berkata buruk. Berarti lisan itu ada potensi berkata buruk. Hanya saja semuanya itu ada sangkut paut dan kaitannya. Niscaya engkau akan selamat sebelum kau menyesal. Berkata baik beruntung. Menahan dari yang buruk selamat. Dan tidak akan menyesal. Makanya ada pepatah Arab mengatakan salamatul insan hifdzul lisan. Selamatnya orang itu dengan menjaga lisan. Artinya pembicaraannya itu betul-betul dijaga, diperhitungkan, harus yang baik. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaru khotoya bani Adam fi lisanih. Silakan artinya Ustaz. Kebanyakan dosa anak Adam adalah disebabkan oleh lisannya. Nggih. Kebanyakan dosanya manusia ini karena sebab lisannya. Mau tidak mau kita harus menyadari lisan ini berpotensi sekali bisa menjadi pahala mengantarkan ke surga, saged nggarai dosa njerumusne ten neraka. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah lisanan sodiko, lisan yang jujur. Ya, lisanan sodiko yang jujur. Bisa untuk ibadah, bisa untuk nasihat, bisa untuk berbagi, bisa untuk maslahat. Kita berlindung kepada Allah dari lisan kadhiba yang dusta. Nggarai molo, nggarai dosa. Seneng maksiat, akhirnya membuat keonaran. Ini adalah lisan yang dusta. Kita pengen lisan yang jujur. Tapi nggih susah menjadi orang jujur itu, Ibu. Saya pribadi itu susah. Jenengan mungkin juga mengalami. Tapi susah tidaknya itu tergantung. Kita memang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan komitmen berusaha insya Allah kita menjadi orang yang jujur. Tapi kalau sepisan-pisan kita nyoba untuk tidak jujur, nanti lama-lama ketidakjujuran itu menjadi kebiasaan. Badhe jujur wangel malih. Soalnya ngapusi pisan niku nggih wedi tenan. Pindho wedine sudo. Ping 3 biasa, ping 4 lanjah. Ping 5 ngalang-aling Fatihah, lancar apal. Akhirnya dikenal orang itu, yuktab indallahi kadzaban. Di sisi Allah sudah diplat, ditulis, distempel pendusta, sehingga makhluk ini menggelarinya sebagai pendusta. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Terakhir, riwayat dari Harits bin Hisham radhiyallahu an. Dikutip dalam hadisnya Imam Tobroni. Beliau pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul, beritahukanlah kepada saya tentang sesuatu, yaitu satu perkara yang saya bisa berpegang teguh dengannya. Kersane kula saged ajeg, saged kenceng, saged lempeng, madep, mantep. Rasulullah menjawab, jagalah ini. Beliau itu menunjuk ke arah lisan. Kilo jaganan gitu.
Karena harga diri kita itu di sini, aji kita itu juga di sini, pahala kita itu juga di sini, nanti surga kita pun juga dengan ini. Alhamdulillah kita ini selalu kenal yang baik. Lahir saja banyak yang diadzani. Ya. Alhamdulillah kita ini dikenalkan yang baik. Dereng TK wis diajari Allahu Akbar kabiro. Kita ini juga di lingkungan yang baik, 5 waktu selalu mendengarkan azan. Bahkan kita ini selalu gembul dengan orang baik. Kalau di sini minimal sepekan sekali hari Sabtu, Masya Allah. Muslimah semuanya. Ya, mudah-mudahan ucap-ucap yang baik ini menjadi hawa untuk kita terbiasa dengan hal-hal yang baik. Ibu, kita lanjutkan ya. Sekarang bagian terakhir penyimpangan dalam hal akhlak. Ya, penyimpangan dalam hal akhlak. Akhlak yang merupakan bagian besar dari agama tidak boleh kemudian dianggap lewat begitu saja. Sehingga tidak benar kalau dikatakan akidah yang penting, nanti akhlaknya terserah. Ini salah kaprah. Ketika Nabi bersabda, innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Ada lagi riwayat, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk akhlak ini. Maka akhlak itu bagian besar dari agama. Orang benar kalau akhlaknya tidak baik juga tidak. Orang yang pintar kalau akhlaknya tidak baik juga tidak. Bahkan orang yang soleh kalau akhlaknya tidak baik juga tidak. Maka akhlak ini sering menjadi hakimnya orang awam. Gini namanya. Sehingga kadang orang itu tertarik dengan yang tidak Islam. Bahkan milih sing boten Islam. Bahkan muji di luar kita. Itu ya karena perlunya kita berintrospeksi dan kita merapatkan barisan. Kurangin nopo biasanya akhlak. Ya. Ada seseorang itu menasihati ahli ilmu. Karena ahli ilmu ini sedang punya masalah. Saya ini punya masalah gitu. Ya Masya Allah. Jenengan ini begini. Tapi mek kurang titik sakjane nopo. Ini nih. Itu biasanya di akhlak atau budi pekerti. Karena disimpulkan oleh para ulama. Ketika kita mencari pahala lewat ibadah. Itu banyak dan gampang. Kita mencari kebaikan lewat akidah. Itu juga lancar. Tapi orang bisa nyandung. Bahkan terperosok ke dalam neraka. Menjadi orang yang dolim, bahkan menjadi orang yang bangkrut, itu ya gara-gara budi pekertinya. Betul tidak? Akhlak ini yang punya peranan. Maka kalau kita teladani akhlaknya Rasulullah, itu Masya Allah. Napa akhlaknya Rasulullah? Napa akhlaknya Rasulullah? Al-Quran. Zaman Rasul Al-Quran dereng bukukan. Tapi sudah menjadi akhlak diteladani para sahabat. Saniki enten 30 juz. Surat Fatihah ngantos Anas 114. Tapi berat untuk menjadi akhlak zaman sekarang. Ya, berat untuk menjadi akhlak. Makanya salah satu kriteria ahli Quran itu bukan sekedar yang baca ngapal, tapi menjadi pengamalan. Itulah ahli Quran. Maka ketika kita tidak hafal Quran atau belum hafal Quran, tapi setidaknya dengan ngaji seperti ini menjadi budi pekerti kita. Sehingga yang baik dalam Al-Quran itu kita amalkan. Yang menjadi larang kita hindari kita tinggalkan. Nun sewu ibu, mungkin ada yang hafal Quran di sini? Ada yang hafal Al-Quran 30 juz? Berarti podo kali Ustaz ya. Pados konco kula niki jane ini. Saya belum hafal Quran. Ya. Belum hafal Quran. Sehingga saya seneng ngaji model jenengan sing mboten hafal Quran ya. Pada ndak hafal. Tapi kita berharap anak-anak nanti itu ada yang menghafal Quran, entah itu putra atau menantu atau entah cucu-cucu kita. Karena keutamaan orang yang hafal Quran itu banyak. Kita memang belum hafal dan sangat sulit kelihatannya. Tapi kita terus ngaji agar kita ini menjadi ahli Quran. Betul nih, belum ada yang hafal Quran. Nggih. Kadang nggih isi nak dhewe niki. 30 juz kadang menjadi mahar barang. Betul tidak? Seperangkat alat sholat ditambah mushaf Al-Quran.
masih nyar, segelnya belum dibuka, tutupan plastik, nggak tahu diwoco soalnya. Tidak dibaca. Ini pengingat bagi kita. Baik, kita lanjutkan halaman 204. Pentingnya untuk kita berbudi pekerti yang mulia, akhlak yang luhur. Disebutkan dalam kitab Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari, siapa yang merasa bangga dengan dirinya, yaitu ujub terhadap dirinya sendiri, atau berjalan dengan kesombongan, orang itu congkak, niscaya dia akan menemui Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Ini slogan atau moto agar kita belajar budi pekerti sehingga kita merasa kita ini adalah hamba Allah. Kita ini bukanlah siapa-siapa. Karena kalau kita baik, jauh lebih banyak orang yang lebih baik. Kalau kita soleh, dulu yang soleh-soleh itu tidak terhitung. Kalau kita pejuang, banyak yang tidak disebut, tidak jadi nama jalan pejuang itu mendahului kita. Kalau kita kaya, walah, 14.000 triliun Elon Musk itu bukan uang yang sedikit, melebihi uang satu negara kalau negara kecil. Tapi mboten kau beli subuh toh tiangnya. Adik kau beli subuh mboten Ibu? Obliya, lebih baik dari dunia seisinya. Tapi sanes duit, keutamaan nilainya. Pilih pundi? 14.000 triliun atau kau beli subuh? Tenanan nih. Ngaji kau beli subuh ya. Mungkin buka HP triliun. Tidak, itu bukan keinginan kita. 1 triliun yang buatan telas. Coba nanti, karena kita hari Sabtu tidak puasa katakan. Nanti nyampe rumah, kok kesel capek kita ngaji, nanti pengen makan sampai imbuh, minum sampai tambah. Sudah ngicipi begitu, rasanya kayak nggak habis. Semua sudah kita rasakan. Perut sudah terganjal, minuman pun sudah menjadi penghilang rasa haus. Sehingga banyak orang yang menggebu-gebu semangatnya, ingin balas dendam ketika waktu buka tiba. Nyatanya juga nggak kuat imbuh. Itulah dunia. Serakus-serakus setamak-tamak orang, dunia ini akan ditinggalkan. Kalau terlalu banyak dia mutah. Makanya Allah mengingatkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mboten nglegi wae kabeh nih, kabeh nanti ngeh ketika sudah mati, terjejal dengan tanahnya kubur. Alhaakumut takatsur. Berbangga, berbanyak-banyak, menjadi sombong, itu adalah melalaikan kalian dengan harta dan lain sebagainya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian kunjungi kuburan. Artinya sampai kalian mati nanti datang ke kubur. Ketika sudah di taman, itulah. Ketika sudah ditanam, itulah memang akhir dari segala bentuk nikmat yang diberikan di dunia ini sudah tidak ada lagi. Kita lanjutkan. Yang pertama bahasanya penyimpangan atau bencana dalam masalah akhlak adalah durhaka kepada orang tua. Ini dosa besar yang kedua. Sama dengan kalau bertauhid kepada Allah merupakan perintah yang paling agung, bekti kepada orang tua ini juga perintah paling agung kedua. Sehingga kita berharap sinkron antara Allah dengan orang tua kita. Tapi kalau kiranya kontradiktif, pilih pundi? Pilih Allah napa orang tua? Kita berharap semuanya sinkron. Tapi kalau tidak, Allah yang lebih kita pilih. Seraya banyak berharap hidayah untuk orang tua. Dulu para sahabat Nabi banyak yang seperti itu. Radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kebahagiaan itu ketika sekeluarga bisa beriman, sekeluarga bisa mengibadah kepada Allah, nanti masuk surga rombongan bersama-sama. Ini kebahagiaan ini. Tapi ya saya beritahu ya, memang durhaka kepada orang tua itu dosa besar. Tapi orang tua melantarkan tanggung jawabnya ini nggih dosa. Ya. Allah memberikan amanah. Amanah itu berupa anak diantaranya. Kok ditelantarkan? Dosa mboten? Dosa. Ya, ini juga dosa. Yang perlu digarisbawahi ini juga dosa. Baik, kita ngaji halaman 205.83. Durhaka kepada orang tua. Bahasanya uququl walidain. Dari kata aqaya uku artinya durhaka. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua.
dan kita sudah menjadi orang tua, alhamdulillah, dengan harapan anak cucu kita nanti menjadi anak yang solih-solihah berbakti. Kita tidak menuntut apa, tapi yang penting dalam kita bersosial atau dalam kita berinteraksi itu orang tua sebagai orang tua, anak sebagai anak itu berjalan dengan normal. Berbaktinya seperti itu. Dan ini perlu diajarkan dan ini turun-menurun. Karena kalau ada orang tua durhaka kepada orang tuanya diikuti anaknya, nanti diwales oleh cucunya. Ya. Karena bagaimanapun keteladanan itu punya poros yang sangat penting. Sehingga Nabi itu meladankan pada keluarga juga pada umat. Menjadi hadis-hadis dalam cerita itu banyak. Sehingga tulodo niku yang paling abot. Betul tidak Ibu? Berat sekali. Berat sekali. Orang kadang tidak kepireng telinganya, tapi saged melihat dengan pandangannya. Sama-sama merekam kemudian menjadi perbuatan dan tindakan. Yang ke-83, durhaka kepada orang tua. Salah satu bentuk kabair atau dosa besar yang sering terjadi pada sebagian wanita, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan naudzubillah ada yang menganiaya. Baik dengan perbuatan maupun dengan ucapan. Mboten bareng. Kita diberikan nikmat lisan. Termasuk yang berperan lisan kita bisa maksimal dulu orang tua. Diajari. Mau. Ngapa malih? Ya begitu. Tapi ketika sudah besar, nanti ganti masa. Orang tua itu akan kembali ke kanak-kanakan fisiknya. Kadang pikirannya pun juga tidak sebagaimana dulu. Nanti ada begini begitu, orang itu ada yang tidak sabaran. Ya. Getak-getak wong tuwek. Enten mboten? Ya. Nglarani atine wong tuwek. Enten mboten? Ya Allah. Allahumma ighfir lana, mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Juga ada yang menyanyiakan hak keduanya. Apa haknya orang tua? Ya baktinya anak. Itu disia-siakan. Kalau masalah ngeramut, kalau masalah hidup bersama, banyak yang menghindari. Tapi lek dum-duman, kata sing maju. Nah, ini jauh dari kamusnya orang Islam seperti ini. Sing garai munggah swarga niku warisan apa ngeramut? Orang tua itu pintu surga paling tengah, berbakti itu adalah jalan terbaik masuk ke dalam surga. Warisan niku barang panas. Kadang enten sing mboten berkah kok, betul tidak Ibu? Nomale zaman sekarang daya beli menurun, adol-adol warisan angel tenan. Omah nggak payu-payu, tegalan yang mangkrak. Nopo yang direbut nih kan. Tapi ridho orang tua inilah yang menjadi obsesi atau tujuan besar kita. Karena kalau orang tua meridhoi selaras dengan ridhonya Allah, hidup kita ini tidak akan kemana-mana. Surga nanti. Ya, hidup kita ini surga. Selanjutnya, bahkan ada yang menyusahkan. Ya Allah. Ada yang menyusahkan. Nggak tahu ketok njok opo gitu. Makanya kalau kita pindah rumah itu ngabari orang tua dalam keadaan sudah siap melani. Pak Bu nyuwun ridho. Lah ini apa le? Badhe pindah. Bismillah wis. Pak Bu nyuwun ridho. Badhe oleh pindah. Tapi dari ngenten modal. Saman dolne sing kae. Kalau orang tua ada sih nggak masalah. Kalau nggak ada angel ngenten. Dan orang tua itu nggak mungkin nggak beri. Pasti berusaha untuk yang terbaik bagi anaknya. Ya berat. Ya. Orang tua itu senang direpoti, tapi jangan sampai pada ukuran kita itu menyakiti dan menyusahkan. Selanjutnya, Abu Bakrah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, Rasul bersabda, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Itu di halaman 205 itu. Maukah aku tunjukkan kalian tentang dosa-dosa besar? Dosa-dosa besar yang paling besar. Rasul kemudian bersabda, karena para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu kami sangat mau ya Rasul. Sabda Nabi, al-isyraku billah,
syirik kepada Allah, dosa yang paling besar. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka pada orang tua, dosa yang paling besar. Rasulullah itu mutakian, awalnya itu lendetan. Kemudian fasoidan, setelah itu beliau duduk tegak. Ya, duduk tegak. Kemudian beliau bersabda, wa qalu zur wa syahadatu zur. Ucapan dusta atau palsu atau sumpah dusta atau palsu. Jadi saksi palsu juga dosa, tanda tangan palsu juga dosa, semuanya dosa. Makanya Islam itu melarang pemalsuan. Ya, melarang pemalsuan. Dosanya besar. Sing nyekseni juga dosa. 3 ini. Jadi syirik, durhaka pada orang tua, kemudian palsu tadi itu. Ya, ini dosa. Poso palsu, ini dosa. Totok sahur, totok buka, hadir buka bersama, bahkan oleh buka di masjid. Totok lemes. 2 piring siang-siang di surga yang separuh pintu ya. Kadang dikasih warkop atau warung yang separuh pintu. Mari untuk kita puasa betul-betulan ini. Selanjutnya, di antara hal yang amat disayangkan, yaitu kita melihat ada sebagian saudari-saudari kita, kalangan wanita yang baik hatinya, baik pula pergaulannya, ramah, toleran pada teman-teman wanitanya, namun terhadap ibunya, terhadap orang tuanya, maneni. Durhaka. Justru berlaku kasar lagi bengis, keras hati, sedikit rasa hormat, dan tidak serius dalam menaikkan hak. Karena memang ada sebagian orang keto api, adoh atau di luar, tapi nggak api di dalam. Makanya kita tiru Nabi. Keluarga memuji, sahabat juga memuji, musuh saja menaruh segan. Allah di atas langit yang maha gaib itu juga memuji. Tapi kalau manusia itu tidak. Kadang keto api neng kono Mari, yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita itu orang yang paling dekat dengan kita, itu keluarga kita. Yang paling dekat yang melahirkan kita. Sinten? Orang tua, ibu. Itu yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita. Selanjutnya, wanita tadi mengeraskan suara melebihi suara ibunya, ya kecuali kalau sudah rungon atau butuh ini. Tapi kalau tidak boleh bentak-bentak, nyente-nyente, bengok-bengok, menyakiti. Ya kalau anak-anak masih dimaklumi, tapi kalau sudah dewasa ini berat. Ya. Apalagi orang tua yang melahirkan, ingat dulu ketika bobot hamil berapa bulan Ibu? Enggak. Sampai enggak terhitung idam nopo mawon jenengan. Ya. Sampai melahirkan, ada yang normal, ada yang sesar. Ada yang dalam masa persalinan itu ada kendala-kendala. Ada yang menyusui. Ya. Kemudian dengan tanggung jawab yang ada di rumah dan yang lain sebagainya. Kok ternyata gede ini ku ngetak, nyente, bengok, ngelarani hati, brebes nopo jenengan. Kita pun pada orang tua tidak boleh seperti itu, agar nanti kita mendapatkan perlakuan bakti dari anak-anak. Ya, semuanya ini akan menjadi warisan. Kadang boten brebes, moro-moro berabak. Apa bedanya brebes dan berabak ini? Perbedaannya ya tipis. Kalau brebes air mata, kalau berabak kadang enten umbeli. Kita lanjutkan. Jadi ada yang sampai suaranya itu melebihi ibunya. Ya, keras begitu. Dia begitu perhitungan terhadap ibunya dalam masalah harta, sebagaimana memperlakukan anak kecil saja. Ya semuanya terukur, tapi kalau untuk orang tua ya yang baik. Ya. Karena orang tua dulu kalau untuk kita menjadi besar itu janda perhitungan belas itu. Kalau perlu nyawa itu loh ditukar.
susu, berapa kotak, berapa botol untuk kita sampai sekarang. Uang sekolah, uang jajan, uang kuliah, uang manten, uang hajatan. Bahkan ada yang habis menikah sek kontrak disuplai orang tua. Bahkan ada yang akikoh nyilih duit mak ini. Ya. Mereka itu tidak bisa kita balas kasih sayangnya. Ya, tidak bisa kita balas kasih sayangnya. Makanya kita berdoa kepada Allah, Rabbi firli wali wali daya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni saya, ampuni dua orang tua saya. Sayangi mereka betapa kasih sayang mereka semenjak saya kecil. Lahir bayi abang, dipitet irungnya begitu 5 menit ya, bablas. Tapi orang tua kasih sayang tidak seperti itu. Ada yang sampai hijau ya, kemudian dengan ketelatenan, dengan pengobatan. Ada yang akupuntur ya, apa? Prematur, akupuntur. Leru saya. Ada yang prematur sampai hidup, telaten orang tua itu. Ya, betul. Ada yang lain nggak punya rambut ya, niling-niling. Terus diminyaki, ya, kelentik, ya, macam-macam kemiri, sampai rambutnya ketel. Ada yang lahir orangnya pesek itu ya, didandani sama orang tuanya. Jangan kita dia begitu perhitungan terhadap ibunya dalam masalah harta, kata ulama. Jadi wanita itu ada yang seperti itu sebagaimana memperlakukan anak kecil saja. Jadi ada wanita yang menentang perintah ibunya, kemudian berlaku sewenang-wenang, kemudian meremehkan haknya. Wanita itu tidak tahu padahal ibunya lah manusia yang paling berjasa, yang menjadi penyebab dirinya ada di muka bumi setelah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Memang ada yang tidak punya orang tua, Nabi Adam misalkan. Dan rata-rata setelah itu punya orang tua. Walaupun ada orang tua yang sangat pengen belum diberikan amanah oleh Allah. Ya. Maka kita ini harus berperilaku layaknya orang-orang soleh, berbakti pada orang tua. Bahkan Imam Maliki, Bu. Siapa yang tidak kenal Imam Malik? Gurunya Imam Syafi'i. Kata beliau, aku lebih suka berbakti pada orang tuaku daripada sholat semalam 1000 rakaat. Tidak main-main loh 1000 rakaat nih. Terawih saja ada yang 11, ada yang 13, ada yang 23, kemongnya setengah mati. Pikirannya itu ndak jam siri tali, jam biro kok Imam Suwi. Apalagi ada tausiah kok ndak mari-mari. Ya. Ada yang ini itu dan seterusnya. Kata Imam Malik, lebih aku sukai berbakti pada orang tua daripada sholat sunnah malam itu 1000 rakaat. Utamanya itu banyak berbakti pada orang tua. Karena sholat sunnah ya sunnah. Berbakti pada orang tua sunnah wajib. Wajib nih. Kalau bisa ya dua-duanya. Kalau tidak itu. Kadang lagi ngindak ima ini, ngindak bapak ya. Dilut nonton us diuprak-uprak. Sehingga jenengan harus punya toleran yang tinggi. Nanti juga akan menurun pada anak-anak. Kalau suami kita berbakti pada orang tuanya, kita siapkan sepenuh hati. Jangan setengah hati. Jangan cemburu. Ya, kok nggak mulai-mulai lagi 10 menit tidak dijak makan, dibuatkan minuman, sudah dipanggil di miss call, di teror. Ya, kita tidak boleh seperti itu. Termasuk nunggui orang tuanya opname. Ini pahalanya besar sekali. Kalau bisa kita sebagai anaknya, jangan orang lain kita suruh. Saya pernah Ibu, ya Allah, jangan naudzubillah terus ya, cari wong Jawa itu jembayi gitu lah. Naudzubillah min dzalik itu disingkat bayi. Ya, sewu turun cengkal dohno kata orang Jawa ya. Naudzubillah min dzalik gitu. Ada orang itu sakit parah, sakit pencernaannya, lambungnya itu sakit parah sampai nanti itu meninggal. Saya sebagai pemuka agama saat itu hadir. Kemudian keluarganya ini tidak ada dicari, hanya istrinya. Istri pun itu istri oleh, artinya bukan istri dari awal. Lah anak-anaknya tidak tahu apa. Ada omongan begini, aku repot, sing gelem nunggoki engko tak upahi.
Saya madeg begitu. Aku repot yang gelem nunggu itu apa? Dua anaknya ngomong seperti itu. Ya, dua anaknya ngomong seperti itu. Saya tidak ngerti perbuatan orang ini dulu apa terhadap anaknya atau terhadap orang tuanya, tapi seperti ini harus kita putus. Ada lagi orang yang minta kepada saya pondok senior. Pondok senior itu bukan prestasi, tapi lebih ke arah kebahagiaan. Kan kalau pondok junior, pondok prestasi itu agar nanti tercapai cita-cita. Kalau pondok senior itu memiliki keluarga yang baru. Ini ada Pak Ustadz. Jadi memang orang ini dulu menelantarkan keluarganya sehingga anaknya itu dendam. Sampai sudah parah, anaknya nggak mau dekat. Akhirnya ponakan yang mengambil. Tapi saya ini juga ponaan Pak Ustadz. Ada orang tua saya menjadi kewajiban saya itu sebagaimana ya. Yes, nanti dirembukan bareng. Kasihan. Hidupnya itu di kursi begitu ya. Kemudian dijemput sampai dekat Malaysia mereka. Yang jemput ponakannya. Anaknya 3 itu hidup dan sukses, nggak ada yang mau tahu. Ya. Kemudian saya pesankan ya, saya sampaikan ke Mbak E, Mbak sampean itu, anaknya Pak itu, ada 3 anaknya perempuan. Ya, sak-sae bapak E di sepuro saya itu kan. Bagaimanapun karek bapaknya ibunya ndak ada, ben iso munggah swarga. Daripada getun buri bumbung isik. Ya. Kemudian ndak tahu sekarang kelanjutannya, karena sudah lama tidak kontak dengan saya. Jadi seperti itu khawatir nanti menjadi menurut. Karena kalau tahu anak-anak, akhirnya anak-anak itu bisa merekam kemudian menjadi perbuatan. Kita lanjutkan. Dalam buku Ibu di halaman 206 bagian atas ada riwayat dibawakan oleh Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu an menyebutkan, seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat aku pergauli, maksudnya aku berbuat baik kepadanya? Beliau menjawab, umuka, summa umuka, summa umuka, summa abuka, summa adnaka. Silakan artinya. Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian bapakmu. Setelah itu kerabatmu yang paling dekat dan seterusnya. Okay. Ibu oleh Nabi disebut 3 kali. Ya sama-sama utama dengan bapak, tapi ibu ini punya nilai 3 perjuangannya. Walaupun semuanya itu bapak sponsornya. Jadi ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui atau merawat. Tapi bapak ini juga yang menafkahi. Ya. Bukan guyonannya orang-orang kudu duwe ibu telu ya. Ibumu singki ya. Rame nanti akhirnya malah ya. Ummuka summa ummuka summa ummuka. Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu. Jadi ibu ini punya posisi atau punya kedudukan yang sangat mulia dalam Islam. Summa buka, kemudian bapakmu. Summa adnaka, kemudian kerabatmu yang paling dekat dan seterusnya. Jadi kita bahagiakan orang tua, kemudian kita bahagian lagi kerabat kita. Paling tidak dalam waktu dekat, nanti ketika masih punya orang tua, kita berbuat yang terbaik hari raya misalkan. Sehingga mudik itu ya ibadah kalau berbakti. Walaupun tradisi itu adanya di sini saja. Tapi kalau mudik maksiat ya berdosa. Kemudian ada kerabat, mari kita sambung silaturahimnya dan seterusnya. Bagi yang sudah tidak ada, ditengok makamnya, kita doakan, dan kita sambung kekerabatan dengan kerabat orang tua. Bagi yang masih ada satunya, tetap kita sambung. Mungkin ada yang bapak saja, ada yang ibu saja, dan seterusnya. Semuanya ini adalah amanah Allah, yang itu merupakan jalan surga. Kemudian celakalah orang yang masih berjumpa dengan kedua orang tuanya, atau salah satu dari keduanya. Namun bakti dan perbuatan baiknya kepada keduanya tidak menjadikannya mendapat rahmat Allah, malah memasukkan ke dalam neraka. Jadi dia tidak mendapatkan ridho Allah karena tidak berbuat baik. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, celaka, kemudian celaka dan celaka.
Ada orang bertanya, siapa orang yang celaka wahai Rasul? Nabi bersabda, siapa saja yang mendapati kedua orang tuanya atau satu dari keduanya sudah lanjut usia namun tidak menyebabkan masuk ke dalam jannah atau surga. Sama dengan hadis dari Malik bin Khuwairis bin Malik, Nabi naik mimbar ada amin 3. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Sebabnya ternyata yang pertama, kata Nabi, malaikat Jibril datang, kemudian malaikat Jibril berucap, ya Muhammad man adraka Ramadan falam yugfar lahu fa'aba'adahullah. Qultu amin. Wahai Nabi, kalau ada orang yang hidup di bulan Ramadan tapi tidak mendapati ampunan Allah, mudah-mudahan jauh dari ampunan Allah. Amin, kata. Dan yang kedua, wa man adraka walidayhi aw ahadahuma fadakhalan nar fa'abadahullah. Qultu amin. Dan kalau ada orang bertemu dengan orang tuanya, hidup bersama mereka atau salah satu saja, tidak menjadikannya masuk ke dalam surga, mudah-mudahan tidak mendapatkan pengampunan Allah. Dan yang ketiga, wa man dzukirta indahu wa lam yusalli 'alaika fa'abadahullah. Qul amin faqultu amin. Dan kalau ada orang disebut namamu tidak mau sholawat, mudah-mudahan tidak mendapatkan ampunan Allah. Amin kan Nabi, kemudian Nabi mengatakan amin. Ibu, silakan disimak surat Al-Isra. Surat Al-Isra, surat nomor berapa? 17. Surat Al-Isra, surat ke-17. Ayatnya nomor 23. Ayat nomor 23. Langsung, Ustaz. Artinya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Okay. Ayat yang mulia ini merupakan perintah sekaligus larangan. Perintah bertauhid, larangan syirik, perintah berbakti, larangan durhaka. Ini dua hal yang besar. Allah menyebutkan wa qadha rabbuka, Tuhanmu merintahkan, Allah ta'budu illa iyah, janganlah ibadah atau menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ya, orang itu harus ibadah kepada Allah, dilarang ibadah kepada selain Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada orang tua berbuat baiklah. Ihsana ini masdar mutlak, yang artinya fi'il amr, perintah. Ya, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Wajib nau sunnah. Kalau tauhid wajib, berbakti pada orang tua juga wajib. Kalau syirik niku haram, berarti durhaka kepada orang tua, haram no makruh. Haram no makruh. Haram. Ya. Selain kita mempersiapkan diri menjadi orang tua, kita harus mencetak diri kita menjadi anak yang berbakti. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, apabila mereka hidup bersama kalian di waktu sepuh atau di usia yang lanjut, salah satunya au kilahuma atau dua-duanya, falatakul lahuma uff, jangan kalian membantah dengan mengatakan itu bisa menyakiti, apalagi bentak. Kemudian walatan haruma, jangan kalian bentak. Wa qul lahuma qaulan karima, ucapkan ucapan yang lembut, yang baik, ucapan yang berakhlak, ucapan yang bernilai ibadah. Selanjutnya dalam kitab disebutkan, duhai, di manakah gerangan orang yang mau mengikat keridhaan Allah dengan keridhaan kedua orang tuanya, dan menggabungkan kebencian dan kemurkaan Allah dengan kemurkaan keduanya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyampaikan hadis Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam riwayatnya Imam Muslim dikutip, ridha rabbi fi ridal walidi wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidi. Silahkan artinya. Keridhaan Allah itu ada dalam keridhaan orang tua,
dan kemurkaan Allah itu ada pada kemurkaan orang tua. Barakallahu fiik. Jadi ridha Allah pada ridha orang tua, murka Allah pada murka orang tua. Sehingga dalam segala hal kita libatkan mereka. Kecuali kalau memang kontradiktif antara orang tua dengan Allah. Kita utamakan Allah, tapi kita berharap selalu selaras. Nyuwun donga, nyuwun ngapura, ngabekti, nyambung silaturahim. Kalau ada kita memberikan bonus membahagiakan. Termasuk nanti pas mudik, remennya orang tua kita belikan. Biasanya mereka itu enggak remen apa-apa, cuma pengen anaknya pulang. Ya, pengen anaknya pulang, dijadwal. Kalau dulu ke tempat suami, sekarang giliran ke tempatnya istri. Kemudian dari tempatnya istri pindah ke tempat suami. Dengan itu kita membahagiakan mereka. Ini salah satu jariah kita berbakti nanti akan ditiru anak-anak kita. Karena orang tua itu banyak yang terpanggil hatinya. Mereka tidak ingin harta yang berlebihan karena semuanya sudah diicipi. Hanya pengen kehangatan suasana dengan anak cucu itu bersama. Ya, dengan anak cucu itu bersama. Telepon, video call, normal ibu. Selain telepon, video call nama. Ya mak jebus, ya. Ya, bukan hanya mudik liburan ya mak jebus dan terusnya. Jangan sampai kita sudah keliling dunia tapi orang tua saja lupa. Banyak kan cerita di media sosial. Ada 2 orang tua yang tidak konangan tonggonya, tetangganya. Ternyata sudah tidak ada dalam keadaan sudah sangat memprihatinkan. Anak turunnya hidup di tempat yang jauh sehingga tidak pernah ditengok. Bukan itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita selalu bersama, tidak pernah sendiri, dan nanti diwafatkan oleh Allah bersama orang-orang yang mulia, orang-orang yang soleh. Allahumma amin. Sampai di sini dulu majelis kita. Insya Allah kita lanjut dengan memutus silaturahim. Ini bagian dari dosa yang wajib dihindari oleh wanita dan oleh semuanya, yaitu bagian kedua dari dosa akhlak atau dosa budi pekerti. Dari kami kurang lebihnya mohon untuk dimaklumi, mohon untuk dimaafkan. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Jangan sampai kita setengah hati tapi wajib sepenuh hati dengan niatan yang tidak akan bergeser. Kita ingin ridha Allah dengan banyak amal soleh. Kita mohon maghfirah Allah dengan banyak kita bertobat dan beristighfar. Saya kembalikan kepada Mbak Acara. Jazakumullahu khairan.